us to happen, 'cause you never wanted. Everything I loved about you I probably imagined, 'cause we never had it. Funny, it's been so long, and still there's nothing that's changed. And it was never your fault, wish there was something to blame. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta, Matraman, jurusan PAI semester 5. Jadi kami ada penugasan untuk observasi dan penelitian tentang penerapan kurikulum merdeka di sekolah-sekolah gitu. Jadi kami ingin mengulik di SMPN 238 ini tentang yang kita ketahui itu kan kurikulum itu tidak bisa langsung diterapkan secara menyeluruh di semua sekolah ya Pak. Ya. Jadi apa yang dilakukan SMPN 238 dalam memulai untuk menerapkan kurikulum merdeka? Ya, yang pertama kita mempersiapkan gurunya, tenaga pendidikan untuk mengikuti pelatihan yang baik secara luring maupun daring. Kemudian penerapannya kita mulai berjenjang dari kelas 7. Hanya kelas 7 yang akan mulai berbeda, sementara kelas 8 9 menggunakan kurikulum 2013. Terus apa lagi? Pertanyaan yang kedua Pak, apa saja yang sering menjadi kendala bagi SMPN 238 dalam menerapkan kurikulum merdeka dan bagaimana solusinya selama ini yang sudah dilakukan di SMPN 238 ini? Jadi saya jelasin Pak, satu tentang paradigma dari guru ya, bahwa di situ kan pasti akan banyak perubahan-perubahan baik metode pengajarannya, kemudian materinya, dan beberapa hal yang substansinya berbeda pada saat kurikulum kita. Nah, itu yang jadi kendala. Kemudian untuk mengatasinya ya kami secara berjenjang dan bertahap mengucapkan peserta kepelatihan untuk guru-gurunya secara bertahap. Kemudian kendala yang lain bahwa di kurikulum merdeka itu kan ada pelaksanaan proyek ya. Dan sementara ini kan proyek nggak pernah dilaksanakan, jadi ini pengalaman baru bagi anak-anak, juga pengalaman baru bagi sekolah sebagai pengelola. Dan raport sebagai laporan pada orang tua juga masih dalam tahap yang serba mendadak ya, serba cepat. Yang kemarin belum bisa dilaksanakan, kemudian baru memberikan di waktu yang relatif mendekati hari pembacaan raport. Itu menjadi akhirnya bisa diselesaikan meskipun harus dengan kerja ekstra ya, tambahan sampai beberapa waktu. Itu jadi pelaksanaannya, kemudian substansi materinya, kemudian baru ke pelaporan Pak. Tapi insya Allah sudah bisa terselesaikan. Ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, menurut SMPN 238, apa kelebihan dari kurikulum merdeka daripada kurikulum sebelumnya? Apakah kurikulum merdeka lebih cepat diterapkan daripada kurikulum sebelumnya? Ya, memang agak banyak ya perubahan-perubahannya itu. Perubahan yang pertama di sini kan dari tujuan utamanya dulu memang berbeda. Jadi sekarang itu tujuannya itu menitik beratkan pada bagian P5 ya, penguatan profil pelajar Pancasila. Kemudian ada pengembangan literasi dan numerasi, jadi lebih menitik beratkan pada bagian literasi dan numerasi dan pembentukan karakter.
Jadi tidak lagi fokus pada kompetensi pengetahuan para siswa. Kemudian secara struktur juga berbeda. Di situ ada pada kurikulum Merdeka ini tidak ada tuntutan kesamaan pada seluruh peserta didik. Jadi didiknya sangat berbeda, bervariasi, maka kita memberikan layanan juga berbeda dan bervariasi. Ini memang kalau untuk kondisi saat ini dalam pembentukan karakter memang lebih tepat ya. Juga kemerdekaan lebih tepat karena tidak ada standar yang harus dicapai untuk kemampuan kompetensi pengetahuan atau keterampilan. Jadi memang yang dititikberatkan adalah pembentukan karakter dan layanan. Kalau anak ini terbentuk karakter, insya Allah sih dia akan bisa mencari pengetahuan dan keterampilan sendiri di masa depan. Ya. Ya. Pertanyaan yang selanjutnya, Pak. Ya. Pembelajaran PAI itu biasanya identik dengan metode ceramah. Bagaimana proses penerapan kurikulum Merdeka yang lebih mengedepankan praktik daripada teoritis? Teoritis ya? Iya, teoritis. Kalau di 238 memang sudah agak lama kita menerapkan pembelajaran dengan basis pembiasaan ya. Jadi di sini untuk pembiasaan sholat, pembiasaan baca Quran itu kita terapkan lebih awal. Jadi setiap hari kita ada pembiasaan tadarus, kemudian pembiasaan sholat berjamaah. Terus setiap sholat zuhur kita punya target harus melaksanakan khatam Quran selama 3 tahun. Ini berarti menurut saya sudah penerapan materi dalam pendidikan agama Islam. Dan tidak banyak yang hanya mendirikan ceramah-ceramah saja. Kemudian di kelas kita upayakan juga dengan perubahan paradigma dalam kurikulum Merdeka ini memang dengan pengembangan yang bersumber kepada anak. Jadi sumber belajar itu dari mana saja dan bukan hanya guru. Kalau dari guru saja kan model ceramah. Dan ini sedikit mulai sedikit memang agak ditinggalkan ya, kembali ke pusat student center ya, pada pusat ke anak. Jadi anak mencari sendiri, anak bisa berdiskusi, anak bisa bentuk penugasan. Jadi ada bagian penugasan dan bagian itu memang prosentasenya akan kita tambah terus. Jadi bagaimana anak bisa terbentuk karakter kalau dia hanya bisa mendengar. Yang terbaik adalah dia melakukan. Bukan dia bertindak, kemudian dia bisa berkolaborasi dengan temannya. Nah ini akan membentuk karakter apalagi di dalam pelajaran PAI, PKN yang membentuk sikap. Nah, itu pasti kita lebih banyak dalam hal penerapan. Terasa itu. Kami jadwal pelajarannya pun kami lebih banyak. Itu sudah kita upayakan hampir seluruh mata pelajaran. Ya, apalagi? Cukup? Ya, oke, terima kasih. Mungkin untuk itu saja wawancara yang kami ajukan ke Bapak. Ya. Terima kasih atas waktunya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya.